Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita berbagai macam nikmatnya, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita selalu dalam keadaan sehat walafiat serta panjang umur. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan dan kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi yang agung, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih dipertemukan. Dan insyaallah pada pagi hari ini kakak akan sedikit menjelaskan untuk rangkuman kita di bab yang pertama ini. Seperti itu. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silahkan dibuka buku sejarah kebudayaan Islam kalian. Lalu dibuka halaman, kita langsung beranjak ke rangkuman ya. Karena kemarin sebelumnya kakak sudah menjelaskan untuk materi bab pertama. Ya, untuk menguatkan saja kakak akan menjelaskan untuk rangkumannya. Yang pertama yaitu Nabi Muhammad SAW menyebarkan agama Islam pada masa permulaan dengan cara bersembunyi-sembunyi. Jadi Rasulullah ketika mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala tidak langsung menyampaikan secara terbuka, tidak langsung menyampaikan secara umum di hadapan orang banyak. Namun Rasulullah menyampaikan atau mendakwahkan agama Islam secara sembunyi-sembunyi, pertama melalui keluarganya, kemudian melalui sahabat-sahabat terdekatnya atau sanak kerabatnya. Kemudian adapun perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah melalui secara sembunyi-sembunyi, yaitu untuk berdakwah kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya sebagaimana di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 214. Teman-teman bisa dibuka bukunya di halaman 7. Di situ dituliskan surat Asy-Syu'ara ayat 90. Maaf teman-teman, bisa buka di halaman ke-8, yaitu di surat Asy-Syu'ara ayat 214 yang mana berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa anzir ashiratakal aqrabin, yaitu yang artinya dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabat yang terdekat. Di sini di wahyu yang ini Asy-Syu'ara, Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk mendakwahkan, untuk menyebarkan agama Islam kepada keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Dan ini dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi. Adapun di masa itu ataupun dakwah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, kurang lebih Rasulullah SAW melakukannya selama 3 tahun. Tentu 3 tahun bukan waktu yang pendek, bukan waktu yang sebentar. Ini merupakan waktu yang panjang yang dilakukan. Adapun selama 3 tahun tersebut, orang-orang yang pertama masuk Islam antara lain yaitu Khadijah, yaitu istri Rasulullah, Ali bin Abi Thalib, kemudian Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Zaid bin Harisah, kemudian diikuti oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Dan mereka orang-orang yang pertama kali masuk Islam disebut dengan sebutan As-Sabiqunal Awwalun. Bisa diperhatikan yang kakak garis bawahi, yaitu orang-orang yang pertama kali masuk Islam, Kemudian adapun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kepada Nabi Muhammad agar berdakwah secara terbuka setelah Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Setelah 3 tahun kemudian Allah memberikan wahyu kembali yang mana perintah dari ayat tersebut yaitu untuk berdakwah secara terang-terangan. Maksud dari terang-terangan itu secara terbuka ke masyarakat, seperti itu. Dan adapun perintah ini yaitu sebagaimana di Wahyu surat Al-Hijr ayat 94. Teman-teman bisa dibuka bukunya halaman ke-7. Kita mundur sejenak sedikit, yang mana suratnya kakak bacakan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, fasda' bima tu'maru wa'rid 'anil musyrikin. Yang artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Surah Al-Hijr ayat 94.
Ya. Adapun dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah kepada kaum kafir Quraisy ketika itu, yaitu dengan cara mengajak dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan menyuruh saja, tapi Rasulullah mengajak dan menyontohkan juga serta meninggalkan penyembahan mereka yaitu berhala. Ya, karena ketika itu masyarakat Arab jahiliyah ya atau kafir Quraisy ketika itu mereka banyak yang menyembah berhala, menyembah bintang-bintang, menyembah malaikat, menyembah jin, roh dan hantu dan lain sebagainya. Itu merupakan ibadah yang salah, yang sesat. Oleh karenanya diturunkannya Rasulullah di muka bumi ini yaitu untuk memperbaiki segala kebiasaan dari bangsa Arab jahiliyah ketika itu. Adapun dakwah pertama Nabi ketika melakukannya secara terbuka atau secara umum di hadapan orang banyak, Rasulullah mendapatkan penolakan yang keras, ya, mendapatkan tantangan, ancaman dan lain sebagainya. Adapun penolakan yang keras ini yang disampaikan atau yang dilakukan oleh paman Rasulullah sendiri, ya, bernama Abu Lahab dan istrinya. Bahkan ya karena keburukannya ini, ya karena keburukan Abu Lahab dan istrinya ini bahkan dicantumkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Lahab. Seperti itu. Diabadikan ceritanya, ya bahkan mereka menjadi ahli neraka, ya Abu Lahab dan istrinya. Adapun kaum kafir Quraisy, ya agar mencegah agar Nabi Muhammad SAW tidak menyebarkan agama Islam serta para sahabatnya agar berpaling dari agama Islam dan lain sebagainya, mereka selalu membujuk, merayu, mengancam, bahkan menyiksa Rasulullah beserta para sahabat dan pengikutnya. Ya, mereka selalu memberikan kebencian ya terhadap Nabi Muhammad. Namun Nabi Muhammad dan para pengikutnya tidak pernah surut dalam berdakwahnya. Bahkan ketika mendapatkan tantangan, ketika mendapatkan ancaman, ketika mendapatkan hinaan, beliau malah bertambah giat, beliau malah bertambah semangat dan yakin bahwa agama Islam akan tersebar ke seluruh dunia, bahkan dan agama Islam adalah agama yang benar. Seperti itu. Ya, jadi semua ancaman yang dilakukan oleh mereka, oleh kaum kafir Quraisy, tidak menyurutkan semangat Nabi dan para pengikut. Ya, tentu malah ini menambah teguh dan keimanan mereka untuk mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Teman-teman yang hormati Allah Subhanahu wa taala, nanti bisa dilihat di halaman 28, kemudian 29 dan halaman 30. Ya, silahkan karena kita belum sempat latihan untuk materi SKI di kelas 4. Teman-teman dikerjakan di halaman 28, 29, 30 ini bagian 1, 2 dan bagian 3. Ya, disarankan kalian menulis di buku paket. Ya, dikerjakan di buku paket. Apabila ada kendala atau tidak muat tulisannya untuk bagian ketiga, bisa dialihkan ke di buku tulis kalian, buku tulis ya, seperti itu. Nanti segera laporkan ke saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kakak minta maaf atas segala kekurangannya karena kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan datangnya dari kakak pribadi. Ya, marilah kita tutup dengan membaca ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.